Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, kembali lagi kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada masa hidupnya Rasulullah selalu mendoakan orang yang bangun pagi-pagi dengan doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Alhamdulillah, insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi. Maka Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah berkah umatku yang bangun pagi-pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita pada tadi malam, saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang merupakan pesan beliau kepada Abu Dzar yang mengatakan, ya Abu Dzar, ya anta ghadwa wa ta'allama sa'atan khairul laka min an tusalli mi'ata rak'ah wa li anta ghadwa fa tu'allima baban min kitabillah umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalli alfa rak'ah atau kama qala. Ini hadis Rasulullah SAW dan pesankan kepada Abu Dzar itu memberikan motivasi kita untuk selalu belajar. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, li anta qadwa wa ta'allama sa'atan khairun laka min an tusalli mi'ata rak'ah. Ya Abu Dzar, kamu berpagi-pagi dan kamu belajar satu saat, belajar masalah agama, khairun laka min an tusalli mi'ata rak'ah, lebih baik daripada kamu salat 100 rakaat salat sunat. Bapak duduk-duduk sini satu saat belajar itu lebih mulia daripada kita pergi salat 100 rakaat. Luar biasa pahalanya kalau kita belajar. Kemudian selanjutnya, li anta ghadwa wa tu'allima baban min kitabillah khairul laka min an tusalli alfa rak'ah. Selanjutnya Rasulullah memesankan Abu Dzar, ya Abu Dzar, kamu berpagi-pagi dan kamu mengajarkan satu bab dari kitab Allah, satu masalah agama, khairul laka min an tusalli alfa rak'ah, lebih baik daripada kamu salat 1000 rakaat. Coba bayangkan, begitu mulianya yaitu menuntut ilmu. Jadi yang belajar satu saat lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Berapa lama kita bisa lakukan itu? Kalau berapa jam itu? Tapi kalau kita yang mengajar seperti saya ini, mengajar satu bab, apa yang disampaikan itu Bapak melaksanakan atau tidak melaksanakan, itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Itu Pak mulianya menuntut ilmu. Itu sebabnya tadi hampir saya tidak sampai di sini. Kenapa? Pas di lampu merah depan Masjid Raya tawuran, baku lempar anak-anak remaja itu tawuran. Ada busur, ada busur. Ya, saya berhenti di situ lama, hanya memberanikan diri belok ke kiri melanggar ke Jalan Andalas, hanya bisa lolos. Itulah kita sayangkan karena banyak orang tua lepas tangan daripada pengawasan anak-anaknya. Nah, itu yang kita sayangkan anak-anak begini seperti ini, bagaimana masa depannya. Saya kira kita tinggalkan ini, itu sebabnya saya memberanikan karena demi mencari pahala. Saya mengajar di sini menyampaikan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kalau 1000 rakaat kita salat sunnah itu berkira-kira berapa hari itu? Luar biasa Pak. Sebabnya itu memberanikan diri
Jadi walaupun ada lemparan batu, mengatakan ada busur, terpaksa tutup kaca mobil untuk menghindari itu. Baik, bapak-bapak, tadi malam saya sudah menjelaskan, insyaallah saya akan menjanjikan untuk melanjutkan, dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan nanti. Yang ini masalah, yaitu masalah bid'ah. Tadi malam kita sudah mengatakan bahwa beberapa ulama mengatakan bahwa perlu kita melihat jiwa atau ruh agama kita ini, bahwa tidak begitu enaknya kita, begitu gampangnya kita mengatakan bahwa ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Harus kita paham. Jadi dia mengatakan bahwa tidak semuanya yang baru yang kita lakukan itu merupakan bid'ah. Menurut itu ada beberapa ulama besar yang tadi saya sebutkan, yaitu ulama Al-Izz Ibn Salam, kemudian An-Nawawi, kemudian Imam An-Nawawi, kemudian As-Suyuti, kemudian Ibnu Hajar, yang pengarang hadis yang besar merupakan rujukan. Nah, ini perlu kita melihat bahwa bid'ah itu yang baru itu perlu kita melakukan, bahwa tidak semuanya ada yang baru dilakukan itu bid'ah hasanah. Memang betul namanya bid'ah, tapi hasanah bagus, dan ada bid'ah sayyi'ah. Oleh sebabnya itulah yang kita harus melihat yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah, karena ini sering kita dengar, setiap bid'ah dalalah. Dalam bahasa Arab, kullu itu, lafaz kullu itu harus kita melihat lafaz yang ada di belakangnya. Ini bagi yang siswa dan barangkali yang guru. Lafaz kullu itu dalam bahasa Arab kita melihat lafaz yang sesudahnya. Kalau dalam bentuk tunggal atau mufrad, maka tidak ada yang lolos. Kullu bid'atin, setiap bid'ah, dalalah semuanya, tidak ada yang lolos. Karena sesudah kullu lafaz mufrad berarti tidak lolos. Berbeda kalau lafaz jama'. Kalau jama' mengatakan kullu tullab, seluruh mahasiswa. Kalau menurut dalam bahasa Arab mengatakan kullu tullab, seluruh mahasiswa, masih ada yang lolos, yang tidak hadir, yang coko-coko atau yang malas, bismillah. Tapi di sini mengatakan bid'ah mufrad, tidak ada yang bid'ah yang tidak dalalah. Yang masalahnya yaitu belum tentu orang bilang bid'ah, si A mengatakan bid'ah juga, itu masalahnya. Jadi tidak semua yang dikatakan orang bid'ah orang lain juga. Ini mengatakan bid'ah tapi belum tentu mengatakan bid'ah. Tapi kalau bid'ah itu dalal semuanya. Kalau bid'ah, ya. Baik. Banyak hadis yang seperti ini. Banyak hadis seperti ini harus kita memberikan pemahaman, atau harus kita mengambilkan hadis yang lain yang menjelaskan, atau keterangan-keterangan yang lain dari penjelasan ulama. Seperti misalnya la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, dan salatnya kalau tidak salat di masjid. Nah, ini bahaya ini. Yang tetangga ini yang ada di dekat-dekat masjid ini. Kalau dia salat di rumahnya tidak sah. Kalau menurut hadis ini, la salat, tidak ada salat. Banyak yang seperti ini. Seperti misalnya la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah siap. Jadi kalau makanan sudah siap, ya siapa yang pergi salat itu tidak sah menurut hadis ini. Jadi ini banyak yang masalah ini, kalau kadang-kadang kita makan orang salat. Maka kadang-kadang kita ada makanan kita pergi salat. Ini menurut, kalau lahiriahnya hadis ini mengatakan tidak sah. Tidak ada salat kalau sudah siap makanan. Kemudian juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak seorang beriman kecuali dia suka melakukan kepada orang lain apa yang dia suka lakukan terhadap dirinya. Jadi kalau ada seseorang melakukan kepada orang lain, ya, tidak suka, maka dia beriman menurut hadis ini. Kemudian mengatakan wala yadkhul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Ini bahaya ini. Masih banyak hadis-hadis yang lain memerlukan penafsiran dengan penjelasan dari hadis-hadis yang lain atau keterangan-keterangan yang lain. Semuanya ini yang dimaksud seperti la salata li jaril masjid,
bukan berarti tidak sah, tidak ada salat. Tidak ada salat yang sempurna. Kurang pahalanya kalau bertetangga dengan masjid lantas tidak salat di masjid. Begitu juga orang yang salat makanan sudah siap. Begitu juga tidak, artinya tidak salatnya tidak sempurna. Kenapa? Ya, tentunya kalau makanan sudah siap kita pergi salat, ya pikiran kita kepada makanan. Mantan rektor Unhas pernah panggil saya. Itu Profesor Radi Agani panggil saya. Najmuddin, kenapa itu agama melarang kita salat kalau ada makanan? Saya bilang, Prof, itu karena kalau ada makanan siap, kita pergi salat, kita pikiran kita kepada makanan, terganggu kita ada, ini bisa mengacaukan kehusuan kita salat. Ini pernah terjadi. Ada acara membuka puasa di rumah rektor dekat Karebosi itu. Rektor mengadakan undangan untuk buka puasa. Kita hadir semua dosen, hampir semuanya dosen hadir. Kita buka puasa hanya yang ringan-ringan sebelum salat. Setelah kita salat, datang mahasiswa merebut semuanya makanan. Kacau anunya. Jadi ini Nabi itu kalau ada makanan masih ada waktu salat, masanya waktunya makan dulu, siap. Supaya tenang kita. Karena kalau kita makanan siap, kita salat, apalagi kalau ada baunya, apalagi kalau sudah mulai orang makan, bisa mengganggu. Jadi itulah seperti ini. Jadi kullu bid'atin dalalah itu memerlukan penafsiran. Yang dimaksud di sini dalalah bid'ah yang itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Oleh sebabnya itu Profesor Dr. Ali Jum'ah menjelaskan, yaitu mufti Mesir, mengatakan dia dalam bukunya Al-Mutasyaddidun wa Manhaju wa Munakashatu Ahmi Qadayahum. Dalam bukunya yang berjudul Al-Mutasyaddidun, orang yang ekstrim, orang yang radikal, dan metodenya, dan mendiskusikan beberapa manhajnya yang disampaikan. Dia mengatakan min asna'il mafahimil musaytarati ala fikri haula'il mutasyaddidin huwa ittisa'u mafhumil bid'ah wa yu'idduna sulukal muslimina fi 'adatihim wa 'adatihim minal bid'ah wad dalalat wa dzalika li'annahum dhannu. Profesor Al-Jum'ah mengatakan termasuk ada pemahaman yang paling tidak baik, asna yang paling tidak baik, yang sekarang hampir menguasai pemikiran mereka yang radikal itu, yaitu pemahaman huwa ittisa'ul mafhumi al-bid'ah, yaitu mereka memahami, memperluas pemahaman bid'ah. Wa yu'idduna suluka al-muslimina fi 'adat, sehingga mereka menganggap seluruh adat-adat yang dilakukan oleh Islam wa adati, dan berbagai-bagai macam yang dilakukan minal bid'ah wa termasuk bid'ah dan termasuk kesesatan. Ini hanya melihat bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan, tidak ada pada masa Rasulullah, semuanya bid'ah. Tidak begitu. Jadi Profesor Ali mengatakan tidak begitu. Kenapa mereka begini pemahamannya? Karena mengatakan wa dzalika li'annahum dhannu, karena mereka mengira anna kullama lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah wa dhalala la yajuzu fi'luhu. Mereka beranggapan bahwa setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah dan dalalah, la yajuzu fi'luhu, tidak boleh dilakukan. Itu prinsipnya. Saya mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menyatakan dalam mimbar ini, bisa nanti kalau ada yang mau catat apa yang saya bilang, bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Saya ulangi, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Selanjutnya, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW tidak boleh kita ikuti. Apa tidak boleh kita lakukan? Saya ulangi, tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak boleh kita lakukan. Banyak yang dilakukan Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Misalnya, saya kira sudah pernah saya katakan di sini dalam pengajian.
Misalnya Rasulullah SAW boleh mengawini perempuan tanpa mahar. Kalau kita uang pandai saja yang kurang kadang-kadang ditolak, apalagi tidak ada maharnya dan tidak sah. Rasulullah kalau mengawini perempuan tanpa mahar sah. Kita tidak boleh mengikuti itu. Jangan kita mau perkahwin perempuan, Rasulullah mengawini perempuan tidak ada maharnya. Kemudian tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW kita tidak boleh lakukan. Bahkan ada orang masuk surga karena melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Siapa? Bilal. Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, apa amal yang kau paling senangi sehingga saya mendengar bunyi sandalmu dalam surga? Ini kan Nabi dah masuk surga. Rasulullah kata, Bilal, apa kau amal apa yang kau paling senangi kau lakukan dan saya mendengar bunyi sandalmu di surga? Bilal mengatakan, ini tentunya Rasulullah yang melakukan ini karena dia menanyakan. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amal yang paling senang saya lakukan kecuali yaitu setiap saya selesai wudhu saya salat sunat 2 rakaat. Jadi bapak-bapak kalau masuk surga mengikuti Bilal termasuk amalan yang baik ialah setiap habis wudhu salat sunat 2 rakaat. Tapi jangan kita main spekulasi di sini. Kalau jauh kita salat subuh, yang penting sunat wudhu saja bawa salat sunat. Tidak begitu. Artinya dilakukan yang lain. Jangan hanya kita main spekulasi. Jadi kadang-kadang yang tidak dilakukan kita mendapatkan kebahagiaan atau kita mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi itulah Bapak. Jadi mengatakan Profesor Jum mengatakan itu dia menganggap bahwa seluruh yang tidak lakukan Rasulullah SAW bid'ah dan tidak boleh kita lakukan. Fatarahum idza ra'au may yarfa'u yadahu ba'da salati yad'u Allah yunhirunahu wa yaqulunahu inna bid'ah. Sehingga kalau melihat ada orang berdoa mengangkat tangannya, yang tidak boleh, tidak pernah Rasulullah melakukan. Banyak sekarang tidak mau berdoa sesudah salat, bukan mengatakan bid'ah. Lianna Nabi SAW lam yaf'al zalika. Karena Rasulullah SAW tidak ada meriwayatkan bahwa Rasulullah begitu. Bisa kita melihat bapak-bapak kalau naik haji atau umrah bisa melihat imam Masjid Haram dan imam Masjid Madinah. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung berdiri. Kenapa? Karena kalau tinggal duduk di situ dikerumuni orang untuk jabatan. Nah, selama itu dia kalau jalan diapit oleh polisi. So jangan dikerumuni. Nah, jadi banyak hal-hal yang menyebabkan begitu. Kemudian Ali Jum'ah, Profesor Jum'ah mengatakan dalilnya mereka mengatakan ma wa may yamuddu yadahu li musafahatin ba'da salat yukhbirunahu bi anna dzalika bid'ah. Begitu juga menganggap bid'ah siapa orang salam sesudah salat. Salaman sesudah salat menganggap juga bid'ah karena tidak pernah ada riwayat atau hadis kita baca bahwa Rasulullah melakukan seperti itu. Padahal memang tidak melakukan, tapi ada hadis Rasulullah mengatakan tidak jumpa dua orang, tidak berjumpa dua orang muslim dan bersalaman kecuali diampuni kedua dosanya, kedua orang ini diampuni dosanya sebelum dia berpisah. Ini bersifat umum, baik dalam sesudah salat maupun dalam keadaan-keadaan yang lain. Ini menjadi dasar. Tapi untuk khusus sesudah salat kita memang tidak ada yang jelas. Tidak ada yang kita baca seperti itu sehingga mengatakan bahwa Rasulullah tidak melakukan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, begitulah pemikiran mereka sehingga mau berani mengatakan ini bid'ah tanpa dianalisa dulu hal-hal yang kita hadapi. Dan ini kita ini umat Islam ini berkembang. Itu bukan statis, berkembang, mengalami beberapa situasi dan perkembangan dan keadaan yang kita ikuti. Ini memerlukan yaitu bagaimana menyesuaikan yaitu ajaran agama, karena Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh tempat dan seluruh situasi. Agama Islam, ajaran Islam yang sesuai.
Banyak sekali ajaran Islam dalam Al-Quran itu kalau kita mau teliti secara ilmiah tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan penemuan-penemuan ilmiah selama itu benar. Kalau ada yang bertentangan, ada yang bertentangan dengan ayat Al-Quran atau ajaran Islam bertentangan dengan penemuan ilmiah, maka mesti ada yang salah. Kesalahannya ada, yang pertama kesalahannya ada kemungkinan penafsirannya terhadap Al-Quran itu tidak benar, atau terhadap dalil yang lain tidak benar, atau ada kalanya penemuannya itu, penelitian ilmiahnya itu tidak benar. Selama kedua-duanya benar, tidak mungkin akan terjadi yaitu pertentangan antara penemuan ilmiah yang benar dengan ajaran agama kita. Saya kira bapak-bapak ini barangkali kalau memang ada yang mau bertanya, saya berhenti dulu ke sini. Kalau ada yang mau bertanya, kecuali tidak ada yang mau bertanya salah ini. Tidak ada. Kalau tidak ada. Selanjutnya untuk menentukan apakah ini bid'ah bukan bid'ah. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Jadi nanti kalau ada orang selalu mengatakan ini bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah lagi. Nah, ada caranya menentukan apakah ini bid'ah atau bukan bid'ah. Ulama kita ada dua cara. Pertama, yaitu yang dikemukakan oleh ulama besar, yaitu Ali bin Salam, mengatakan annama lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid'ah wa qassama ila ahkam haitsu qala fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibah wa bid'atin muharramah wa bid'atin manduba wa bid'atin makruha wa bid'atin mubahah. Itu ulama besar yaitu Ali bin Abdul Salam mengatakan, memberikan bagaimana caranya untuk menentukan bid'ah atau bukan bid'ah, yaitu menganggap bahwa seluruh yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Jadi dia secara umum sama dengan yang banyak sekarang pemahaman begitu. Seluruh yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bid'ah. Hanya masalahnya yang bid'ah itu, yang baru itu harus dibagi. Harus dibagi. Makanya munqasimatun terbagi ila bid'atin wajibah, ada bid'ah wajib. Ini barangkali kenapa ada bid'ah wajib? Ini ada bid'ah wajib. Dan ada bid'ah muharramah, ada bid'ah haram. Dan ada bid'ah mandubah, ada bid'ah yang disunnatkan. Ada bid'ah makruha, ada bid'ah makruh, dan ada bid'ah mubah, ada bid'ah yang boleh-boleh saja. Jadi dia memberikan caranya untuk ya oke lah kita mengatakan bahwa seluruh yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itu bid'ah. Tapi harus kita bagi. Bagaimana? Itu terbagi sesuai dengan hukum dalam Islam. Ada wajib, bid'ah wajib. Yang mana bid'ah wajib? Nah, misalnya bid'ah wajib seluruh ilmu yang harus kita miliki yang untuk dipakai memahami Al-Quran itu wajib hukumnya. Pada masa Nabi tidak ada nahwu, tidak ada saraf, tidak ada balaghah. Tapi ini wajib kita pelajari karena tanpa ini tidak boleh kita tidak mampu memahami Al-Quran. Jadi ini namanya bid'ah wajib. Jadi tidak semuanya yang tidak dilakukan Rasulullah pada masa Rasulullah tidak ada. Namanya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, tidak ada. Tapi sekarang kita mengatakan ilmu yang seperti ini wajib kita pelajari. Karena tanpa ini tidak mungkin kita pahami Al-Quran. Oleh sebabnya itu namanya bid'ah wajib. Ada bid'ah muharramah, itu bid'ah muharramah itu yang bid'ah, ada bid'ah yang haram. Misalnya antara lain salat yang 4 rakaat dijadikan menjadi 5 rakaat. Salat yang 3 rakaat menjadikan 4 rakaat. Itu bid'ah haram, kan tidak boleh menambah-nambah seperti ini. Kemudian ada bid'ah mandub. Bid'ah mandub yaitu bid'ah yang disunnatkan, yang dianjurkan. Seperti apa? Seperti ya ulama mengatakan termasuk bid'ah mandubah yaitu seperti merayakan Maulid. Sekarang banyak itu mengatakan Maulid itu haram. Apa? Haram, bid'ah. Padahal itu bid'ah sunnah. Harus. Kenapa? Karena semuanya isinya kembali kita
yaitu mengingatkan kepada kita pada Rasulullah SAW. Sejarahnya kita mempelajari beberapa pelajaran-pelajaran, beberapa nasihat-nasihat kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu para ulama mengatakan merayakan Maulid adalah bid'ah sunnah, dan dasarnya ada dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ini ayat. Hari-hari Allah termasuk hari perjuangannya Rasulullah, perjalanan dakwanya, kelahirannya, mi'rajnya, semuanya ayyamillah. Peperangannya semuanya ayyamillah. Itu disuruh kita, Allah memperingati itu, mengingatkan seperti itu. Jadi ulama mengatakan, Syekh Basar mengatakan bahwa seperti ini adalah hukumnya adalah bid'ah sunnah. Ada bid'ah makruha, antara ulama mengatakan yaitu kalau menghiasi misalnya masjid, tempat ibadah yang berlebih-lebihan termasuk makruh. Tapi kalau tidak berlebih-lebihan tidak makruh. Karena kita melihat masjid Haram, Masjid Nabawi banyak juga dihiasi atau banyak diberikan hiasan-hiasan yang menyebabkan situasi menyenangkan. Kemudian ada bid'ah yang mubah. Ini yang mubah ini yang biasa-biasa saja, yang tidak, artinya tidak ada menjelaskan bahwa ini haram, ini yang itu yang mubah. Nah, ini yang pertama caranya. Jadi kita melihat, jadi untuk menentukan apakah ini bid'ah atau tidak bid'ah harus kita melihat. Nah, jadi kalau misalnya harus kita membawa masalah itu ke kawaid atau kaidah-kaidah Islam, kaidah kalau masuk dalam hukum wajib maka namanya bid'ah wajib. Kalau masuk hukumnya dan muharram maka dia bid'ah haram. Kalau mandubah, seperti misalnya antara yang mandubah disunatkan salatut tarawih jama'atan fi imamin wahidin, yaitu kita salat tarawih dengan diimami satu orang. Itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan pada masa Rasul, nanti dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Ibn Khattab, pada satu malam dia jalan pergi ke masjid melihat pada malam Ramadan itu semuanya di masjid itu dia salat masing-masing. Dia kumpul-kumpul, ada salat beberapa orang kumpul, ada yang satu orang, ada yang macam di masjid itu masing-masing terpisah-pisah, terpecah-pecah. Maka Umar mengatakan, alangkah baiknya ini semuanya dikumpulkan untuk salat jamaah tarawih dan diimami oleh seorang imam. Maka Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat penghafal Quran, menunjuk untuk menjadi imam. Itulah yang sampai sekarang kita lakukan, yaitu salat tarawih secara jamaah dan diimami oleh seorang imam. Itu namanya bid'ah hasanah. Umar bin Khattab mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah yang kita lakukan ini. Jadi kita tarawih secara jamaah itu bid'ah itu, tapi bukan bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Umar mengatakan, saya ulangi lagi, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah inilah. Artinya salat jamaah, salat tarawih secara berjamaah dan diimami oleh satu imam, satu penghafal misalnya yang bagus bacaannya, itu termasuk bid'ah sunnah. Tadi malam saya sudah mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau kita mau konsisten, konsisten yang tidak dilakukan Rasulullah, yang itu bid'ah semuanya, maka kita salat tarawih kita itu semestinya hanya sampai 2 malam saja, karena Rasulullah hanya melakukan salat tarawih 2 malam saja, malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak lagi dilakukan Rasulullah SAW. Tapi karena ada illatnya. Kalau kita mengatakan secara umum yang tidak dilakukan Rasulullah SAW semuanya bid'ah, maka malam ketiga dan seterusnya adalah bid'ah yang kita lakukan. Tapi tidak demikian. Oleh sebabnya itu, ya ulama seorang ulama besar, Al-Izz Ibn Salam mengatakan kita harus melihat apa yang kita lakukan yang baru itu, yang tidak lakukan Rasulullah SAW, kita melihat, harus kita melihat, membagi kepada, yaitu sesuai dengan pembagian hukum. Ada wajib, ada haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Jadi harus kita kembalikan kepada kaidah-kaidah Islam. Kemudian yang kedua, yaitu cara yang kedua. Jadi tadi kita pertama untuk mengetahui, mencek apakah bid'ah atau bukan bid'ah,
kita menganggap seluruh yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW itu bid'ah, baru kita bagi sesuai dengan pembagian hukum Islam. Yang kedua, yaitu hanya mengatakan mafhumul bid'ati fi syar'i khassu min fil lughah fajal bid'ata hiyal madmumah. Jadi ada yang kedua, bahwa bid'ah yang dimaksud dalam hadis itu kullu bid'atin yaitu bid'ah madmumah. Yang mana itu ini dikemukakan oleh seorang ulama besar yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan wal muradu bil bid'ati, yang dimaksud dengan bid'ah yang mazmumah itu ma uhdisa ma laysa aslun fi syariati yadullu alaih, yaitu seluruh yang kita lakukan yang baru tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi lahu aslun yadullu alaih, tapi ada dasarnya, ada dalilnya. Apakah dalilnya langsung atau dalilnya tidak langsung yang dipahami dari nas? Dia mengatakan lahu aslun fi syariah ya dulu, ada dalilnya, ada asalnya dalam agama yang menunjukkan ke situ. Wa amma ma kana lahu aslun fi syariah ya dulu walaysa bid'ah, yang ada dasarnya bukan bid'ah walaupun Rasulullah SAW tidak melakukan, tetapi kalau tidak ada dalilnya itu yang bid'ah. Jadi dia mengatakan ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidak perlu kita bagi. Tidak perlu kita bagi, yang penting bid'ah, bid'ah mazmumah itu yang mana yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau ada dalilnya, seperti tadi merayakan Maulid, ada dalam Al-Qur'an wa dzakirum bi ayyamillah, jadi bukan bid'ah. Merayakan Isra Miraj, ada wa dzakirum bi ayyamillah. Itu. Jadi seperti ini bukan bid'ah. Jadi harus kita kembalikan kepada kaidah. Oleh sebabnya itu, maka tadi ada dua cara untuk menentukan mana bid'ah mana bukan bid'ah. Maka disimpulkan mengatakan, jadi inilah kesimpulan mengenai masalah bid'ah. Mengatakan, jadi yang pemahaman yang benar terhadap bid'ah ialah annal bid'atal madhmuma allati ya'thimu fa'iluha hiya allati laysa laha aslun fi syariah yadullu 'alaiha wa hiya al-muradu min qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Jadi setelah ini kita kemukakan dua cara untuk menentukan apakah bid'ah bukan bid'ah, maka diambil kesimpulan definisi bid'ah ialah annal bid'atal madhmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang tidak boleh kita lakukan, allati ya'thimu fa'iluha, yang berdosa bagi orang yang melakukannya, hiyallati laisa laha aslun fi syariah yadul, yang tidak mempunyai dasar dalam agama menunjukkan ke situ. Jadi kalau memang tidak ada dasarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dipahami dari dalil itu, maka itulah bid'ah. Maka dia mengatakan wahiyal murad min qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah, itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah dalalah yang tidak mempunyai dasar apakah langsung atau tidak langsung. Jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan bid'ah yang orang melakukannya berdosa, yaitu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada artinya dipahami dari Al-Quran atau dari hadis atau pendapat para ulama sesuai dengan kajiannya mereka, maka itu yang bid'ah, itu yang dimaksud dengan kullu bid'atin dalalah. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah ini saya lihat ada mengatakan ceramah maksimal, ini barangkali sudah lewat, ini maksudnya saya sudah melanggar aturan ini. Jadi insyaallah barangkali nanti pada kesempatan lain kita akan sambung lagi, kita akan menjelaskan bagaimana sikap ulama terhadap bid'ah itu. Saya kira lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa tuqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna min sharri. Allahumma nal qulubana kama Allahumma nal qulubana